Hujan deras yang mengguyur DKI Jakarta dan sekitarnya sejak Minggu 11 Januari malam hingga Senin 12 Januari pagi menyebabkan banjir di sejumlah titik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, terdapat genangan di sejumlah RT dan 4 ruas jalan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta menyebut genangan terjadi akibat tingginya curah hujan serta luapan sungai di beberapa lokasi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jakarta, rekan Dion. Silakan laporan Anda. Ya, Angga dan juga Andra dan juga pemirsa Tribuners, jadi memang hujan deras yang mengguyur Jakarta ini menyebabkan genangan di sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta, hingga banjir ini sendiri terus meluas dan hingga pukul 10 tadi BPBD DKI Jakarta mencatat terdapat 10 RT dan 23 ruas jalan yang tergenang. Untuk permukiman warga ini ada di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Jakarta Selatan ini menjadi wilayah yang uh, terkena banjir cukup parah. Total ada 8 RT yang tergenang dengan ketinggian mencapai hampir 1 meter. Beberapa kelurahan yang tergenang seperti di Kelurahan Cilandak Barat, Cilandak Barat itu ada 1 RT, Cipete Utara 3 RT, Kelurahan Duren 3 1 RT, dan Kelurahan Cilandak Timur 3 RT. Kemudian 2 RT di wilayah Jakarta Utara yang tergenang ini berada di Kelurahan Tanjung Priuk. Selain itu juga terdapat 23 ruas jalan yang tergenang. Ini mayoritas ini berada di wilayah Jakarta Utara seperti Jalan Pegangsaan 2 dan juga Jalan Yosudarso. Kemudian selain itu juga ada 2 ruas jalan, ada 3 ruas jalan di Jakarta Selatan ini yang juga tergenang. Jadi untuk wilayah Jakarta Utara ini ada 20 ruas jalan dan wilayah Jakarta Selatan ini ada 3 jalan seperti di Jalan Jagakarsa, Jalan Balai Rakyat, dan Jalan Kelapa Hijau, Kelurahan Jagakarsa. Selain juga banjir, ini hujan deras disertai angin yang mengguyur Jakarta juga menyebabkan kejadian pohon tumbang di 2 titik di wilayah Jakarta Selatan. Ini kejadiannya sekitar pagi tadi, sekitar pukul 7 di Jalan Kemang Raya. Ini ada pohon ciangsana sekitar 10 meter yang roboh, dan juga kejadian kedua ini terjadi di wilayah di Jalan Pakubuwono. Ini juga jalan roboh dan pohon tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja arus lalu lintas di kedua jalan itu sempat macet akibat pohon tumbang. Namun sampai saat ini sendiri jalan tersebut sudah berangsur normal setelah petugas dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta penanggulangan kebakaran atau Damkar ini melakukan evakuasi terhadap pohon tumbang tersebut. Baik, rekan Dion, bisa dilaporkan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya genangan dan sejauh mana pengaruh curah hujan tinggi serta luapan sungai di beberapa lokasi? Ya, jadi memang banjir yang kali ini mengepung Jakarta ini utamanya disebabkan oleh curah hujan tinggi karena hujan yang mengguyur Jakarta ini sejak Minggu malam kemarin. Kemudian kondisi ini juga diperparah dengan luapan Kali Krukut di beberapa wilayah, khusus sehingga beberapa wilayah di Jakarta Selatan ini tergenang seperti di Kecamatan Kelurahan Cilandak Barat, Cipete Utara, eh, dan juga Cilandak Timur. Baik, rekan Dion, kemudian bagaimana kondisi terkini genangan air di sejumlah wilayah DKI Jakarta setelah hujan deras mengguyur sejak Minggu pagi hingga Senin pagi? Ya, sampai saat ini sendiri genangan ini masih ada ya, baik di permukiman warga maupun di 23 ruas jalan tadi. Ketinggian genangan ini juga cukup bervariasi. Ini mulai dari 40 cm hingga mencapai hampir 1 meter atau tepatnya sekitar 95 cm. Sampai saat ini sendiri petugas gabungan dari Dinas Sumber Daya Air, petugas pemadam kebakaran, dan Dinas Bina Marga ini sedang melakukan penyedotan genangan untuk memastikan wilayah-wilayah tersebut dapat dikeringkan dalam waktu cepat.
Baik, rekan Dion, kemudian langkah apa saja yang dilakukan oleh BPBD DKI Jakarta bersama instansi terkait untuk menangani banjir tersebut? Ya, BPBD DKI Jakarta bersama berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air untuk untuk menyiapkan pompa-pompa portable yang akan digunakan untuk menyedot genangan di titik-titik genangan tadi, dan diharapkan genangan tersebut dapat surut dalam waktu cepat. Selain itu juga penanganan pohon tumbang juga sudah dilakukan, sehingga saat ini arus lalu lintas di sekitar Jalan Kemang Raya maupun Paku Buwono ini sudah kembali berangsur normal lagi. Baik, rekan Dion, imbauan apa saja yang disampaikan oleh BPBD kepada masyarakat untuk mengantisipasi potensi genangan susulan dan kondisi darurat? Ya, BPBD DKI Jakarta ini sendiri sempat mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim, hujan sedang hingga lebat hingga 13 Januari besok. Kemudian juga ada informasi lanjutan ini terkait dengan hujan dengan intensitas rendah hingga sedang ini yang diprediksi akan melanda Jakarta hingga 17 Januari mendatang. Untuk itu masyarakat pun dihimbau untuk berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan, baik itu di sekitar permukiman warga maupun di jalan-jalan. Bila mengalami kondisi darurat, masyarakat bisa menghubungi layanan Jakarta Siaga melalui sambungan telepon di nomor telepon 112. Layanan ini sendiri gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop. Baik, rekan Dion, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jalan Fluid Selatan dari Emporium, di sana Emporium menuju tol, pintu tol ya. Untuk kondisi debit air sudah mulai meninggi alias banjir. Mohon tetap waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Banjir, 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 banjir. Banjiran, banjiran. Berikut luapan kali Gaya Motor sudah luber. Kondisi saat ini air sudah mulai naik.
Ini di Jalan Danau Sunter Utara, posisi di depan Jalan Gaya Motor. Demikian nomor mati dari Solo 11 Ambon Bandung Jepul 81. Banjir. Tempat parkiran airnya udah naik ya. Ini semacam air pancuran guys. Amaran, Tanjung Priok banjir, Tanjung Priok banjir. Waduh, ini alamatnya nggak bisa pulang ini, banjir di mana-mana. Kalau daerah ini udah banjir, biasanya daerah lain akan lebih dalam, terutama di Ancol, Pluit, daerah-daerah pinggir pantai nih. Sini aja yang nggak terlalu di pantai, lihat no. Wah, mobilnya aja kerendam no. Lumayan sih, motor udah ada yang mogok. Kalau untuk mikrolet ya lumayan tuh, buat cuci mobil gratis. Mudah-mudahan nggak sampai 2 hari 2 malam hujannya ya Allah. Kalau sampai 2 hari 2 malam gimana ini? Ini di terminal aja udah begini, lihat no. Udah kayak kolam renang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.